Shalom adik-adik. Ada sukacita? Udah semangat belum mendengarkan firman Tuhan? Amin, semangat ya. Enggak semangat kakak. Ada yang bilang enggak semangat ya, harus semangat. Adik-adik, saya akan membawakan firman Tuhan terdapat dalam Hakim-Hakim. Kalian itu ya, ambil Alkitabnya untuk terus membaca Alkitab. Jangan lupa adik-adik untuk membaca Alkitab ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 23, tapi kakak nggak bacain secara berut sampai selesai ya, tapi kakak akan ceritain ada apa di dalamnya. Perikopnya ada yang tahu? Ayo dong, yang udah lihat Alkitabnya, apa perikopnya? Barak dan Deborah. Wah, namanya keren-keren ya. Sebelumnya belum pernah dengar, aku baru tahu kakak, ternyata ada yang namanya Deborah di Alkitab ya. Iya ada adik-adik. Dia seorang perempuan, seorang nabiah, seorang hakim, dan seorang istri, dan dia juga seorang ibu adik-adik. Wah luar biasa ya, luar biasa adik-adik. Dia sangat dipakai Tuhan dalam berperang. Wah, emang cewek bisa berperang kakak? Ya bisa, siapa aja bisa dipakai Tuhan. Amin. Nah adik-adik, di sini diceritakan adik-adik, kalian baca ya, kelas tengah, kelas besar yang sudah bisa membaca nih. Siapa yang sudah bisa membaca? Yang sudah bisa membaca ya adik-adik, jangan lupa membaca ya. Yang belum bisa, kakak jelasin, di sini diceritakan bahwa bangsa Israel berbuat jahat nih. Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Seperti apa yang jahat? Yang jahat itu seperti apa kakak? Yang waktu zaman Israel, waktu pada zaman Deborah, iya mereka menyembah patung, beribadah kepada Allah lain adik-adik. Mereka menyakiti hati Tuhan sehingga Tuhan marah kepada mereka. Adik-adik, siapa di sini yang suka membuat mamanya marah? Ayo, jangan suka ya adik-adik. Nanti kita celaka loh. Nanti kita pastilah dimarahin ya, pasti. Hei, kamu gak boleh gitu ya. Pasti adalah hukumannya ya adik-adik. Makanya kita harus taat kepada orang tua kita ya. Seperti bangsa Israel adik-adik. Mereka gak taat kepada Tuhan adik-adik, mereka nggak taat kepada Tuhan, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Wah, itu sangat menyakiti hati Tuhan adik-adik ya. Tetapi di sini kan pemimpin bangsa Israel sudah meninggal, namanya Yosua. Kalian tidak asing lagi kan sama Yosua yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Sebelumnya Musa, Yosua, tapi sebelumnya itu udah meninggal adik-adik. Tapi Tuhan mengangkat hakim untuk bangsa Israel, soalnya gak ada lagi yang memimpin bangsa Israel adik-adik. Tuhan mengangkat Deborah menjadi hakim untuk bangsa Israel adik-adik. Hakim itu apa sih kakak? Iya, hakim itu adalah yang bertindak memutuskan apa yang harus mereka lakukan adik-adik. Jadi bangsa Israel datang ada yang datang dari jauh, yang dekat juga mereka datang kepada Deborah untuk mereka dihakimi. Apa yang kita perbuat ini, apa yang kita berbuat, kita ditindas loh di sini di tanah Kanaan ini, ada seorang raja yang jahat. Terus ada juga seorang panglima namanya Sisera, dia wow, banyak banget keretanya, kereta besi adik-adik, kereta besi berjumlah 900 adik-adik. Wah, banyak banget ya, mereka jadi bangsa Israel sangat takut dan minder, kira-kira kami bisa nggak ya mengalahkan mereka. Tapi adik-adik, si Deborah ini sangat pemberani. Dia tidak takut, dia sangat peka terhadap Tuhan. Dia tahu maunya Tuhan. Adik-adik, dia tahu maunya Tuhan
Dia tahu apa yang Tuhan mau, adik-adik. Jadi Deborah mengatakan begini, ya udah gini aja keputusannya. Keputusannya adalah panggil Barak, terus biar dia yang memimpin bangsa ini berperang melawan Sisera. Wah, oke, mereka dipanggil, Barak dipanggil adik-adik menghadap Deborah, terus Deborah datang. Barak datang adik-adik ya. Barak datang, terus dia mengatakan, bukankah Tuhan sudah berfirman kepada kamu untuk maju berperang melawan Sisera? Iya, kata si Barak gitu, kayak dia masih ragu adik-adik, dia masih kayak ketakutan gitu. Iya, Tuhan berfirman, tapi kalau kamu gak ikut Deborah, aku gak mau ikut dia kayak ketakutan gitu adik-adik. Dia kurang percaya kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah berfirman kepada Barak dan kepada Deborah adik-adik. Jadi dia ketakutan seperti ini. Terus dia bilang, kalau kamu gak ikut Deborah, aku juga gak mau ikut lah. Tapi kalau kamu ikut, aku mau ikut. Siapa sih yang pernah kayak gitu adik-adik? Kalau misalnya nih kakak bikin ilustrasinya ya adik-adik, misalnya ada mati lampu di rumah kalian, siapa yang takut gelap? Pasti adalah yang takut gelap, misalnya kan kalian sendirian sama mama berdua di rumah kan, tiba-tiba mati lampu. Habis itu mama bilang, kamu di dalam kamar dulu ya, sendiri ya. Mama mau ke dapur dulu ambil lilin supaya terang. Gak mau mama, aku mau ikut kemanapun mama, aku mau ikut gitu. Dia kayak ketakutan gitu adik-adik ya. Jadi harus percaya, seperti Mama bilang kan kamu sendiri dulu di sini, mama akan kembali bawa lilin untuk menjadi supaya kamar kita terang kembali adik, soalnya kan mati lampu. Tetapi ada adik-adik yang kayak ketakutan, enggak mau mama, aku mau ikut aja ke dapur, kemanapun mama ikut, aku mau ikut aja. Dia kurang percaya adik-adik sama mamanya, padahal itu mamanya sendiri gitu. Dia kurang percaya ya. Tapi sama seperti Barak ini, kalau Deborah nggak ikut, aku juga nggak mau ikut berperang. Padahal dia seorang laki-laki ya adik-adik. Barak itu seorang cowok gitu ya, tapi agak penakut. Dia seorang yang dipilih Tuhan juga untuk menjadi di depan maju berperang menjadi panglima tentara Israel untuk maju berperang melawan Sisera. Tapi si Baraknya ketakutan, kalau kamu gak ikut, aku juga gak ikut. Tapi kalau kamu ikut, aku juga ikut. Ya, tapi dibilang si Deborah, oke, aku ikut. Ya udah, mereka berperang adik-adik. Wah, luar biasa ya. Deborah, walaupun dia perempuan, tapi dia peka terhadap Tuhan, dia tahu maunya Tuhan, dia berani mengambil keputusan untuk kalau mereka akan menang gitu adik-adik ya. Mereka akan menang gitu. Jadi adik-adik, kita harus tiru seperti Deborah ya. Jadi adik-adik, walaupun kalian kecil, masih kecil gitu, orang tua kita juga semua bisa dipakai Tuhan ya adik-adik. Perempuan, laki-laki, bisa semua dipakai Tuhan, amin. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan akhirnya di cerita ini, Barak dan Deborah di Hakim-Hakim ini, mereka mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi yang mendapatkan kehormatan siapa di sini? Barak atau Deborah adik-adik? Kira-kira siapa? Ayo, yang mendapatkan kehormatan jadi Deborah, sebab dia pemberani adik-adik. Dia percaya kepada Tuhan, dia tahu maunya Tuhan. Adik-adik, gimana ya kakak supaya kita bisa tahu maunya Tuhan? Ya,
kita harus membaca banyak-banyak firman Tuhan, karena disitulah perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab. Banyak-banyak berdoa supaya kita juga tahu maunya Tuhan, supaya kita juga mau dipimpin oleh Tuhan, supaya kita tahu kalau Tuhan itu hebat, kalau Tuhan itu dahsyat. Jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan gitu. Tapi kita tahu kalau Tuhan itu memang dahsyat, Dia terus memberikan kita kemenangan. Amin adik-adik, tetap semangat ya dalam Tuhan. Jangan lupa untuk membaca firman Tuhan selalu, berdoa selalu adik-adik ya, supaya kalian juga supaya kalian bisa terus mengenal Tuhan seperti apa. Ternyata ya memang benar ya, Tuhan itu memang dahsyat, Tuhan itu memang hebat. Aku bukan hanya mendengar dari orang lain doang ya, tapi aku sangat mengalaminya. Aku mengalami kalau Tuhan itu hebat. Kayak kita percaya kepada mama papa kita, adik-adik, kita percaya kepada mama papa kita, begitu juga kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, amin, yang selalu memelihara kita, yang selalu baik kepada kita, yang memberikan hidup kepada kita adik-adik. Amin adik-adik. Jadi tetap semangat ya, kita harus percaya, kita harus berani melangkah untuk Tuhan janjikan kemenangan bagi hidup kita. Amin adik-adik. Tetap semangat ya. Amin untuk firman Tuhan. Oh iya, untuk ayat hafalan adik-adik. Untuk ayat hafalan terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat 14a. Ini pendek, jadi adik-adik jangan lupa untuk dihafal ya, harus tetap semangat dalam Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14a. Nah itu dia yang ada di layar nih adik-adik. Tapi sampai yang A-nya aja. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sekali lagi ya kakak bacain 2 Korintus 2 ayat 14a. 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin.